Harusnya Joko Widodo gentle lah seperti kasusnya Pak Yusuf Kalla. Ya, Pak Yusuf Kalla merasa dihina, dicemar, ya disepil siapa namanya? Sylvester Matutina. Dan akhirnya sudah mendapat vonis kasasi 1,5 tahun. Nah ini saudara Joko Widodo kan nggak jelas ya dilaporin. Begitu muncul 12 nama ditarik tutupnya. Saya hanya melaporkan peristiwa. Aneh. Dan saya ingatkan juga kepada penyidik, nah, kalau ada delik aduan laporan kayak gini harusnya nggak usah diterima. Harusnya penyidik yang tegas. Hei pelapor, siapa yang cemarin kamu? Hei pelapor, siapa yang merendahkan kamu? Jangan kemudian dilimpahkan kepada penyidik untuk melakukan pencarian siapa orang yang kemudian menghina dan merendah-rendahkan. Karena selalu kriminalisasi itu dilakukan sejak tahap penyidikan itu seperti ini. Dulu kasus Bambang Tri, ya banyak pasal yang dipakai, tapi ternyata kemudian yang terbuktikan adalah Undang-Undang ITE, bukan pencemaran, bukan penghinaan, bukan penghasutan, penodaan dan agama bukan penodaan juga. agama. Ya, dulu ada penodaan agama, kabar jadi, bohong juga bukan. Betul. Jadi sebetulnya secara konstruksi hukum, ya ini antara peristiwa pidana dengan pasal atau norma yang dipakai ini nggak cocok, nggak nyambung menurut saya, ya. Sehingga nuansa kriminalisasi itu kan memang sangat nyata ya dan terang ya. Kalau memang pada akhirnya kita mau fokus kepada pasal 310, 311 dan 227A Undang-Undang ITE, seharusnya yang punya legal standing itu hanya Joko Widodo. Sedang mendampingi Pak Abraham Samad ya. Pak Abraham Samad hari ini diperiksa sebagai kapasitas saksi terlapor. Ya Bang ya. Dan perlu lagi dipahami bahwa dalam tahap penyelidikan yang dahulu itu Pak Abraham Samad tidak masuk dalam daftar nama yang dilaporkan. Tapi namanya baru muncul pada saat penyidik mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut umum. Baru di situ nama Pak Abraham Samad muncul gitu ya. Nah, kami melihat ini sebetulnya adalah ancaman terhadap kebebasan berpendapat ya. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal 28E, pasal 28F, itu kan kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Dan kebebasan berpendapat itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Karena di dalam konstitusi pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat itu masuknya dalam bab hak asasi manusia gitu ya. Jadi kalau penegakan hukumnya serampangan seperti ini ya, hanya mencari-cari kesalahan tapi tidak ada kaitan antara apa yang diduga peristiwa pidana dengan yang dilakukan oleh Pak Abraham Samad, itu tidak ada sesuatu yang relevan gitu ya. Pak Abraham Samad ini kan dalam kapasitas kalau kita lihat mungkin sebagai YouTuber ya. YouTuber itu kan tugasnya adalah mencari informasi, mengolah informasi dan kemudian menyampaikan informasi itu kepada publik gitu ya. Jadi kalau kita lihat Pak Abraham Samad dalam kapasitas sebagai saksi ya sangat tidak tepat. Beliau ingin dikriminalisasi oleh Polda dan ini pesan kuat bahwa sedang terjadi yang namanya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang itu merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. Itu Bang. Ya, betul. Bang, dan tambahan pertanyaan. Langkah ke depan untuk dari kuasa hukum bagaimana nih? Apa yang sudah dipersiapkan dari Bapak mungkin? Mungkin itu bisa dijawab oleh Bang. Ya, baik, langkah-langkah hukum yang dipersiapkan. Yang pertama tentu kami memberikan tindakan-tindakan non litigasi dengan edukasi masyarakat tentang posisi kasusnya. Jadi tak layak ada delik aduan yang dilakukan. Babi Aldo udah dalam. Babi Aldo. Aldo. Masuk dalam dia. Udah. Namanya siapa sih dari 12 orang? Sehingga kita juga tahu siapa sih yang dianggap kemudian mencemarkan saudara Joko Widodo. Harusnya Joko Widodo gentle lah seperti kasusnya Pak Yusuf Kalla. Ya, Pak Yusuf Kalla merasa dihina, dicemar, ya disepil siapa namanya? Sylvester Matutina. Dan akhirnya sudah mendapat vonis kasasi 1,5 tahun. Nah ini saudara Joko Widodo kan nggak jelas ya dilaporin. Begitu muncul 12 nama ditarik tutupnya. Saya hanya melaporkan peristiwa. Aneh. Dan saya ingatkan juga kepada penyidik, nah, kalau ada delik aduan laporan kayak gini harusnya nggak usah diterima. Harusnya penyidik yang tegas. Hei pelapor, siapa yang cemarin kamu? Hei pelapor, siapa yang merendahkan kamu? Jangan kemudian dilimpahkan kepada penyidik untuk melakukan pencarian siapa orang yang kemudian menghina dan merendah-rendahkan. Karena apa, penyidik itu nggak bisa kemudian bertindak mewakili pelapor dalam kasus ini. Jadi nggak bisa penyidik kemudian menyelidiki dan pakai perasaan. Kayaknya ini deh ya yang menghina saudara Joko Widodo sebagai korban. Kayaknya Abraham Samad nih, kayaknya Kurnia Trirani nih. Nggak bisa begitu.
Kalau memang nama-nama itu tidak dipersoalkan oleh saudara Joko Widodo, ya sudah, jangan jadi terlapor, berarti dikeluarkan dari berkas. Sederhana, jangan bikin puyeng, jangan bikin anak-anak hukum puyeng, jangan bikin dosen-dosen hukum puyeng. Seolah-olah apa? Pelajaran hukum yang diajarkan dosen-dosen hukum kita nggak berlaku kalau sudah sampai praktik ke praktik penyelidikan dan penyidikan gitu loh. Jangan bikin pusing deh. Kenapa? Negara kita udah susah, jangan ditambah susah hanya untuk mencari nama terlapor. Nah, bagaimana kalau ternyata Jokowi tidak menyebutkan nama? Berarti nggak ada yang dilaporkan. Ya sudah, bebasin aja semua. Ngapain capek ngabisin anggaran negara untuk ngurusi orang yang melapor tapi tidak menyebutkan siapa nama orang yang dilaporkan. Biasanya kalau orang lapor itu udah sejak awal, ini nih, ini yang salah laporin nih. Ini nih yang bikin gue jengkel banget nih. Ini nih orang yang tiap hari ngomong nih, penelitiannya nih, Roy nih, atau Rismon nih, yang bilang 1000% ijazah palsu atau 99,9% ijazah palsu atau 11.000 triliun Palsu. Itu jelas tegas. Jadi nggak bisa penyidik di Polda Metro Jaya meraba-raba, merasa-rasa. Kemarin hasil penelitian dari Puslapor kan tuh hasilnya kan handpress, letterpress dengan raba-raba dengan perasaan. Dan sekarang menemukan terlapornya juga dengan raba-raba dengan perasaan. Ya nggak bisa begitu. Nah ini udah asas praduga bersalah duluan. Kenapa orang pelapornya nggak nyebut nama kok tiba-tiba penyidik sebutin nama? Kecuali yang delik umum ya itu masih relevan. Nah kan persoalan ini bersatu antara delik umum delik khusus, yakni delik aduan. Ya sudah ditegaskan saja, yang ini yang laporin Jokowi yang delik umum. Kalau yang ini pengembangan karena delik umum, yang ini delik khusus namanya ini. Jangan kemudian kita diadu domba. Ini kan kalau begini caranya terlapor diadu domba dengan polisi. Seolah-olah yang nyebutin nama-nama itu polisi, yang nyari-nyari masalah, yang nyari-nyari nama itu polisi. Nggak mau kan polisi. Nah karena itu balik kepada saudara Joko Widodo, tanggung jawab lah. Kalau memang merasa dicemar, merasa direndahkan, spill namanya. Itu baru satria, baru negarawan. Setidaknya contoh lah Pak JK. Begitu ya? Saya tambahkan Ya, sedikit silakan, ya Bang silakan. Kosinudin ya. Terkait dengan pasal-pasal yang dilaporkan ya. Ini kalau nanti kita masuk ke tahap pembuktian, unsur-unsur pidananya ini harus tegas gitu loh ya. Pertama, yang dilaporkan ini kan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik 310, 311 dan 27A. Ya, itu klasternya tuh ya. Klaster yang kedua itu terkait dengan tindak pidana Undang-Undang ITE, yaitu pasal 32 dan pasal 35 ya kalau nggak salah ya Bang Kosidudin ya. 32 Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga adalah klaster tindak pidana penghasutan 160 KUHP. Saya mulai dulu dari klaster yang pertama. Kalau klaster yang pertama itu masuknya dalam kualifikasi Clark delicten atau delik aduan. Dan ini masuk dalam klasifikasi delik aduan absolut. Apa itu delik aduan absolut? Hanya korbanlah yang punya hak hukum untuk melaporkan pasal tersebut. Kenapa? Karena yang disebut pencemaran nama baik itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Hanya orang yang bersangkutan yang merasa dirinya dicemarkan atau dihinakan, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Karena ini delik aduan absolut. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE ini masuk dalam klasifikasi delik Undang-Undang Elektronik. Pasal 32 dan pasal 35 ya, itu kalau kita baca rumusan pidananya, itu orang yang merusak, mengubah suatu dokumen elektronik yang seolah-olah benar, yang benar tapi seolah-olah tidak benar. Lah ini kan tidak ada dokumen elektronik yang diubah. Dokumen elektronik yang pertama kali diunggah itu kan oleh saudara Sitian Sandi. Seharusnya Dian Sandila yang dilaporkan, bukan klien kami. Karena kenapa? Klien kami menerima dari Dian Sandi. Itu rumusan hukumnya. Ketiga, klaster delik penghasutan ya, 160. Ingat, penghasutan itu masuk kualifikasi delik material, bukan delik formil. Kalau delik formil dahulu sebelum ada pengujian judicial review dari Mahkamah Konstitusi, itu masuknya delik formil. Artinya siapa yang menghasut meskipun perbuatan itu belum dilakukan, itu sudah masuk kualifikasi tindak pidana, ya.
Tapi ini kan deliknya material. Contoh, kalau saya menghasut seseorang, pukul orang itu. Kalau cuma menghasut belum dipukul, ya belum terpenuhi unsur dugaan pidananya. Bunuh orang itu, ya kalau belum dilakukan pembunuhan, belum masuk unsur deliknya. Bakar rumah itu, kalau belum terjadi perbuatan bakar rumah itu nggak masuk unsur pidananya. Nah, dari 3 klaster tindak pidana ini, menurut saya, ya, yang paling relevan itu adalah klaster pencemaran nama baik dan penghinaan. Dan fitnah. Dan fitnah. Ya, 310, 311. Ya, 310, 311 dan 27A Undang-Undang ITE. Kami menduga dan kita bisa merasakan kok ya. Kalau klaster itu dipakai, maka para terlapor ini tidak bisa ditahan. Iya. Kurang dari 5 tahun ancamannya. Karena ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Ingat loh, di dalam KUHP disebut dasar penahanan itu cuma 2 pertimbangan hukumnya. Yang pertama objektif. Apa itu objektif? Ancaman pidananya harus di atas 5 tahun. Yang kedua subjektif. Tidak melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan ditakutkan menghilangkan barang bukti. Kenapa pasal 32 dan pasal 35 disisipkan? Supaya pada saat nanti perkara ini naik ke tahap gelar perkara dan ada penetapan tersangka, kita udah tahu arahnya. Ini bakal ada penahanan. Kenapa? Karena pasal 32 dan pasal 35 disisipkan. Yang Terlepas ancaman nanti di pidananya, sidang nggak terbukti urusan lain ya. oh itu soal lain. Yang penting bisa untuk nahan orang. Ya itu. Jadi gini, selalu kriminalisasi itu dilakukan sejak tahap penyidikan itu seperti ini. Dulu kasus Bambang Tri, ya banyak pasal yang dipakai, tapi ternyata kemudian yang terbuktikan adalah Undang-Undang ITE, bukan pencemaran, bukan penghinaan, bukan penghasutan, penodaan dan agama bukan penodaan juga. agama. Ya, dulu ada penodaan agama, kabar jadi, bohong juga bukan. Betul. Jadi sebetulnya secara konstruksi hukum, ya, ini antara peristiwa pidana dengan pasal atau norma yang dipakai ini nggak cocok, nggak nyambung menurut saya, ya. Sehingga nuansa kriminalisasi itu kan memang sangat nyata ya dan terang ya. Kalau memang pada akhirnya kita mau fokus kepada pasal 310, 311 dan 27A Undang-Undang ITE, seharusnya yang punya legal standing itu hanya Joko Widodo. Yang lain nggak punya legal standing. Karena dari 3 klaster yang tadi saya sebut, 2 klaster yang lain masuk kepada tindak pidana umum. Delik laporan namanya. Kalau yang pertama adalah delik aduan, kalau ini delik laporan, artinya siapa saja boleh melaporkan. Tetapi kan akibatnya tidak dirasakan oleh orang-orang yang melapor ini. Gitu Bang, barangkali tambahan dari saya Bang. Oke, Pak Hussein, satu lagi nih Pak. Jadi kalau menurut abang ini kemungkinan untuk ditahan? Enggak. Saya belum mengatakan ini kemungkinan ditahan ya. Ya, karena begini. Yang mereka begitu. Ya, karena gini. Tahap penyidikan itu bukan gini. Penyidikan itu kan adalah mencari alat bukti guna membuat suatu perkara terang benderang dalam rangka menemukan tersangka. Itu definisinya, ya. Nah, yang dilakukan oleh penyidik ini kan adalah mengumpulkan alat bukti guna membuat perkara terang benderang, ya, supaya perkara ini jelas dan kemudian ada tersangka. Ujungnya kan ada tersangka. Pertanyaan hukumnya, apakah selalu ujungnya tersangka? Belum tentu. Ya, karena kenapa? Bisa saja alat buktinya nggak cukup. Betul ya Bang? Iya betul. Bisa saja alat buktinya nggak cukup. Artinya peristiwa pidananya tidak terang. Maka kemudian dikeluarkanlah namanya SP3. Surat perintah penghentian penyidikan. Jadi saya bisa menjawab bahwa tidak selalu tahap penyidikan itu berujung pada penetapan Dan sebenarnya itu yang kami komplain terhadap saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan Roy Suryo klien kami yang lain itu pasti tersangka, pasti masuk penjara 1000%. Itu justru melanggar asas praduga tak bersalah. Karena apa? Tidak semua penyidikan berujung tersangka. Ada penyidikan yang dihentikan dengan SP3. Justru sebaliknya yang terbukti sudah 1,5 tahun itu Sylvester Matutina yang harusnya dia menjalani. Apa kabar Sylvester Matutina? Apakah sudah punya keberanian untuk Satria datang ke Kejari Jakarta Selatan untuk menyerahkan diri atau sedang mencari pinjaman borgol dari Pitra Romdoni? Jadi saya ingatkan, ini negara hukum, taatilah hukum. Begitu. Paling satu lagi Pak. Apa itu? Apakah saksi mahkota dapat memberikan keterangan untuk dari belum sampai ke sana ya, karena ini kan baru, apakah nanti baru split untuk saling saksi dan seterusnya, belum. Kita kualifikasikan saksi biasa saja. Saya pun menghindari sebenarnya saksi terlapor. Karena apa? Karena pelapornya nggak ngakui, gitu loh. Ini kan inisiatifnya polisi, ini dianggap terlapor. Nggak boleh dong, polisi inisiatif mau yang pelapornya nggak menunjuk Abraham Samad. Kita tanya kepada Jokowi saja, apa benar melaporkan Abraham Samad? Kalau kagak, ya jangan kipu-kipu, apalagi suudon. Ya, walaupun polisi tugasnya duga-duga menyidik, tapi nggak boleh suudon.
Apa suudon? Suudon itu prasangka buruk dalam konteks mencari orang-orang yang ditetapkan terlapor tanpa ada kaitannya dengan pelapor. Gitu ya. Namanya terlapor berarti inisiatifnya dari mana? Dari pelapor. Masa terlapor inisiatifnya dari polisi? Gak nyambung. Oke ya? Oke, baik. Cukup. Terima kasih, Bang.